Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Khairunisa. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Linux Debian dan bagaimana cara membuat web di Visual Studio Coding. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi VMware. Lalu kita akan disuruh login terlebih dahulu dan kita masukkan username yang telah kita buat pada saat instalasi Debian. Lalu kita enter. Setelah itu, pada password kita isikan password yang sudah kita buat, kita enter. Setelah itu, kita ketikkan SU agar bisa masuk ke super user untuk mendapatkan akses root. Setelah itu kita enter dan disuruh masukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita enter. Setelah kita mengisi password, selanjutnya kita akan membuat IP pada Linux kita. Dengan cara kita ketik nano spasi /etc/network/interface, lalu kita enter. Setelah kita enter, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di video. Lalu, pada bagian the primary, kita ganti menggunakan network 1 dan di bawahnya kita ganti menjadi auto INS33 dan di bawahnya kita ganti IFS INS33 inet DHCP. Lalu kita enter, buat lagi dengan cara pagar spasi network 2 dan di bawahnya kita kasih auto INS34, di bawahnya kita IFS INS34 inet static. Selanjutnya kita akan membuat IP address dan netmasknya. Untuk IP address kita kasih sesuai yang kita inginkan dan netmasknya itu kita mengikuti sesuai IP-nya itu ada di kelas berapa. Setelah kita buat seperti yang ada di video, setelah itu kita simpan dengan cara ctrlx, lalu kita y, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita akan restart terlebih dahulu dengan cara /etc/init-d/networking restart. Lalu kita enter. Setelah kita merestart Linux kita, selanjutnya kita akan membuat IP di control panel pada host only kita. Kita buka control panel terlebih dahulu. Lalu kita pilih network and internet. Lalu network and sharing center. Setelah itu change adapter setting. Kita pilih VM1. Klik kanan property. Kita pilih internet protocol version 4. Di sini kita isikan sesuai yang kita inginkan. Jangan lupa pada default gateway-nya kita isikan IP Linux kita. Dan pada preference DNS server, kita juga isikan IP Linux kita supaya kita bisa terkoneksi kepada internet kita. Lalu kita oke. Nah, pada VM8 atau NAT kita buat IP-nya otomatis. Setelah kita membuat IP di control panel, selanjutnya kita akan uji IP kita dengan cara kita ping 192.168 atau kita ping IP yang ada di control panel. Dan hasilnya hingga sampai TTL. Kita juga akan menguji koneksi dengan cara kita ping Google. Setelah kita ping IP pada control panel ke Linux dan kita ping Google, selanjutnya kita akan membuat web server pada Linux. Pertama, kita akan menginstal
aplikasi Apache 2 dengan cara klik apt, install Apache 2. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita memilih Y. Lalu kita enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita masuk ke direktori cd /etc /apache 2 /citus strip available. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, lalu kita ls. Setelah itu kita akan mengcopy 000 strip default.conf. Lalu kita kasih nama kita ana.conf. Lalu kita ls dan di sini sudah tertera nama saya ana.conf. Berarti kita sudah mengcopy dan berhasil. Setelah itu kita akan ketikkan nano spasi ana.conf. Nah, di sini pada server admin, pada bagian webmaster @localhost, kita ganti menggunakan username kita. Di sini saya ganti dengan ana@gmail.com. Setelah kita mengubah server admin kita, selanjutnya kita save menggunakan ctrl-x, lalu kita klik Y, lalu kita enter. Setelah itu kita masuk pada direktori cd /www/html. Setelah itu kita enter, lalu kita ls, maka akan muncul index.html dan kita akan masuk ke index.html menggunakan nano spasi /index.html. Maka akan muncul tampilan seperti pada yang ada di video. Nah, di sini kita akan membuat HTML sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat identitas saya. Kita hapus terlebih dahulu menggunakan Ctrl Shift panah ke bawah, lalu kita hapusnya dengan Ctrl-K. Lalu di sini kita akan membuat HTML yang kita inginkan. Di sini saya akan membuat identitas diri saya. Lalu menggunakan Ctrl-X, lalu kita Y, enter. Setelah itu kita akan restart Apache kita dengan cara systemctl restart Apache 2. Setelah itu kita akan masuk ke nano spasi /etc /apt /sources.list. Lalu kita enter. Nah, di sini pada bagian div http://2 kali security kita matikan dengan cara kita klik pagar pada bagian depan. Dan lakukan yang sama pada yang bawahnya. Setelah kita mematikan dua-duanya, selanjutnya kita akan membuat kartolo yang baru. Ikutin saja seperti yang ada di video. Setelah kita membuat kartolo yang baru, lalu kita save dengan Ctrl-X, lalu kita Y, enter. Setelah kita save, kita akan merestart web kita dengan cara /etc /ini.d/networking restart Apache 2. Setelah itu kita enter. Setelah kita merestart Apache kita, lalu kita update
kartalog kita dengan cara apt update. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika pada updatean kita ada yang error seperti pada yang di video, selanjutnya kita akan ketikkan apt upgrade spasi -y, lalu kita enter, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah tidak ada yang error, maka kita akan cek di Chrome apakah web kita sudah berhasil atau tidak dengan cara kita buka Chrome. Lalu ketikkan IP yang ada di Linux. Nah, di sini punya saya sudah berhasil dan muncul HTML yang saya buat tadi. Selanjutnya kita membuat web server di Visual Studio Coding. Kita membuat file terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat file dengan nama ulangan pkk.html. Setelah membuat file, selanjutnya kita akan mengetikkan rumus untuk membuat HTML. Ketik tanda seru, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul seperti pada di video. Setelah di bagian bawah head kita hapus, selanjutnya kita taruh style untuk mengatur tentang margin, padding, dan lain sebagainya. Di sini di bawah style saya kasih slash bintang pengaturan ke semua, lalu bintang, lalu slash, kita enter, kita ketik bintang, lalu spasi tanda kurung kurawal, lalu kita enter, dan di dalamnya kita kasih margin, saya kasih 0, dan untuk paddingnya saya kasih 0, untuk font family saya kasih Arial. Setelah itu, pada bagian bawah kurung kurawal yang di bawah kita enter, lalu kita ketikkan slash bintang pengaturan bagian header. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan bagian header dengan cara kita ketikkan titik header spasi kurawal, lalu kita enter. Di sini kita ketikkan display, untuk displaynya saya kasih inline flag, lalu kita enter, kita pilih align item, di sini saya pilih center, dan kita enter, height-nya kita kasih 70 pixel, untuk weight-nya kita kasih 100 pixel. Selanjutnya pada bagian kurawal di bawah kita enter, lalu kita ketikkan titik header H3. Selanjutnya kita kasih kurawal lagi, kita enter. Pada header H3 di sini saya mengisi padding left dengan 30 pixel dan padding top 10 pixel dan padding bottom 10 pixel. Sedangkan di bawahnya lagi kita ketikkan header UL dan di dalamnya kita isikan display. Di sini displaynya kita kasih inline flag, sedangkan font weight-nya kita bold, margin left-nya kita pilih auto, dan padding right-nya kita kasih 45 pixel. Selanjutnya kita kasih list style. Di sini saya untuk list style-nya kita pilih none saja. Selanjutnya
kita ketikkan header ULLIA kurung kurawal, enter, dan di dalamnya kita isikan text decoration, kita pilih none, dan margin left-nya kita kasih 15 pixel, dan untuk colornya kita pilih black. Selanjutnya kita akan membuat pengaturan bagian konten, dan di dalamnya kita ketikkan titik, konten, spasi P, lalu kurung kurawal, kita enter, dan di dalamnya kita isi dengan margin left, saya kasih 30 pixel. Selanjutnya kita buat konten info 2 dengan cara kita ketik titik, konten, spasi, titik, info 2, lalu kita enter. Nah, di dalamnya kita kasih margin left, di sini saya kasih 30 pixel, dan untuk margin topnya saya kasih 5 pixel. Selanjutnya kita membuat info 1, spasi, titik, info 2. Di dalamnya kita kasih display. Di sini display saya kasih inline flag. Dan kita buat lagi info 2 dengan cara titik, info 2, spasi TD. Di dalamnya saya kasih padding left 7 pixel. Selanjutnya kita membuat bagian info kotak nomor. Di sini di bawahnya bagian info kotak nomor, saya ketikkan pagar, box, kurawal, lalu kita enter. Di dalamnya kita kasih border. Di sini saya mengasih 1,5 pixel. Solidnya untuk warnanya atau solid itu saya kasih gray. Dan untuk font size-nya saya kasih 45 pixel, sedangkan paddingnya saya kasih 10 pixel, dan untuk font weight-nya saya kasih bold. Setelah itu di bawah body saya masukkan perintah masuk ke arah konten. Kita akan membuat div untuk konten kita. Kita ketikkan div. Setelah itu di dalam div kita isikan kelas, lalu kita ketikkan konten. Di bawahnya saya akan menuliskan perintah ranah konten bagian info, dan di bawahnya saya kasih div lagi. Dalam kelasnya saya kasih info 1. Setelah kita membuat div untuk ranah konten bagian info, selanjutnya kita akan membuat div lagi untuk bentuk garis hiasan V1. Nah, di dalam div-nya ini kita kasih style, dan di style-nya kita kasih width, saya kasih 150 pixel, dan untuk height-nya kita kasih 7 pixel. Untuk background-nya terserah yang kalian inginkan, dan di sini saya akan mengasih royal blue, dan untuk margin left-nya saya kasih 40 pixel, dan margin top-nya 70 pixel. Selanjutnya kita akan membuat div lagi untuk bagian keterangan teks. Setelah kita membuat div untuk bentuk garis hiasan V1, sekarang kita membuat teks. Dengan cara kita ketikkan perintah bentuk keterangan teks. Setelah itu kita enter, dan di bawahnya kita kasih P untuk paragraf. Dan di dalam paragraf itu kita kasih style, kita kasih font size. Di sini font size saya 30 pixel, dan kita kasih margin top, saya kasih 50 pixel, dan kita kasih kurung tutup. Nah, di sini saya tuliskan nice to meet you, dan kita kasih BR supaya tulisannya rapi. Dan di sini saya tuliskan nama saya, my name is A. Setelah itu kita buat paragraf lagi, dan di kali ini paragraf ini kita tulisi dengan tugas. Setelah
Selanjutnya, pada paragraf kedua, kita ketikkan BR 2 kali. Dan di sini saya tuliskan tugas ini ditujukan untuk memenuhi ulangan penugasan. Setelah itu kita kasih BR dan kita ketikkan lagi secara praktik sebagai syarat untuk melanjutkan, dan kita kasih BR untuk supaya bisa tidak rapat, dan kita tuliskan kata-katanya lagi. Setelah itu kita enter, dan di bawahnya saya tuliskan perintah untuk membuat bentuk garis hiasan V2. Kita enter, dan di bawahnya kita kasih div. Di dalam div kita kasih style. Di dalam stylenya saya kasih width. Di sini width saya 420 pixel, dan untuk height-nya 2 pixel. Dan background-nya saya kasih royal blue. Untuk border radiusnya saya kasih 50%. Untuk margin top di sini saya kasih 15 pixel, dan untuk margin left saya kasih 10 pixel. Setelah itu kita enter. Selanjutnya saya akan membuat gambar profil lingkaran. Kita tuliskan perintahnya, gambar profil lingkaran. Nah, setelah kita enter, kita kasih div, dan di dalam div kita kasih style. Untuk width-nya saya kasih 300 pixel. Untuk height-nya saya kasih 300 pixel. Untuk background-nya saya kasih royal blue. Dan untuk border radius saya kasih 50%. Margin top-nya saya kasih 15 pixel. Dan untuk margin left-nya saya kasih 10 pixel. Nah, di bawahnya saya akan menuliskan perintah yang margin left disesuaikan jarak lingkarannya sesuai layar monitor. Setelah itu, kita membuat ranah konten untuk bagian kotak. Di bawahnya, saya kasih div lagi, dan di dalam div, saya kasih kelas, dan kita isikan info 2. Selanjutnya, kita buat box sebagai nama kelas. Setelah itu, kita ketikkan table, kita enter, lalu kita membuat tr, kita enter, dan di dalam tr kita kasih td. Td ini saya kasih rumus rospan. Di sini saya kasih 2. Lalu kita ketikkan id. Di sini saya kasih box. Selanjutnya kita ketikkan kelas kita. Di sini saya ketikkan 12 karena saya kelas 12. Lalu kita enter, kita kasih TD lagi, dan di sini kita kasih TKJ1. Setelah itu kita akan membuat TR lagi, dan di dalam TR kita kasih TD lagi. Di dalam TD kali ini saya isikan style, kita isikan vertical align, dan kita pilih top. Di sini kita ketikkan tahun sekarang 2023. Nah, sesudah kita membuat tabel, selanjutnya kita membuat perintah bentuk garis hiasan V3. Di dalam perintah tersebut, saya ketikkan div, dan di dalam div kita kasihkan perintah style, kita kasih height 60 pixel, dan kita kasih width-nya 70 pixel. Untuk background-nya saya pilih royal blue, dan kita kasih margin top. Di sini saya kasih 5 pixel, dan kita kasih margin left-nya kita kasih 65 pixel, dan kita kasih margin right-nya 30 pixel. Setelah itu kita membuat perintah lagi untuk box sebagai nomor absen. Nah, di bawahnya kita membuat tabel. Nah, di dalam tabel ini
saya kasihkan perintah tr, dan di dalam tr saya kasihkan perintah td, dan di dalam td saya kasih perintah rospan, dan di sini kita kasih angka 2. Lalu kita kasih id, saya kasih box, dan di luar kurung saya ketikkan nomor absen saya 13, dan kita membuat td lagi, kita ketikkan absen. Setelah itu kita membuat tr untuk menguncinya. Untuk mengeceknya, kita klik kanan, lalu kita pilih open with live server. Setelah itu kita akan otomatis masuk ke Chrome kita, dan maka muncullah hasil dari kerja HTML tadi. Sebelumnya kita restart terlebih dahulu Apache kita. Selanjutnya kita akan menginstal apt install bin9 dnsutils. Nah, setelah itu kita enter, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita ketikkan Y, kita tunggu. Setelah selesai, kita langsung masuk ke direktori cd spasi slash bin9, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan ls. Setelah itu kita copy db.local, lalu kita ganti menggunakan nama kita atau DNS kita. Di sini saya akan mengganti dengan db.ana. Kita enter, lalu kita masuk pada db.ana. Nah, di sini pada localhost-nya kita ganti sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan mengganti ana.net. Lalu pada localhost yang sampingnya kita lakukan yang sama. Yang ada di bawah kita lakukan yang sama. Nah, pada bagian ini kita isikan, untuk di bawahnya kita isi IP Linux kita, dan sama pada bawahnya kita isi IP Linux kita juga. Nah, di samping sini untuk A-nya kita hapus dan sisakan 1, dan add-nya kita ganti dengan www. Lalu kita save. Setelah kita save, selanjutnya kita akan mengcopy db127 dan kita ganti dengan db192 atau IP pertama kita. Kita enter. Setelah itu kita masuk ke nano db192, dan di sini pada localhost kita ganti dengan ana/skhd.net, dan di sampingnya kita juga ganti dengan ana/skhd.net. Dan di bawahnya untuk localhost dua-duanya kita juga ganti dengan ana/skhd.net. Dan untuk di sebelah sini kita isikan IP terakhir kita. Lalu kita save. Setelah kita save, lalu kita akan masuk ke nano. Nemet titik nano titik conf titik default strip zone, lalu kita enter, dan pada localhost ini kita isikan ana/skhd.net, dan pada yang di bawah kita isikan cuman ana/skhd, tidak ada netnya. Dan di sini kita isikan IP pertama kita yaitu 192. Dan di bawahnya juga. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, langsung saja kita
Masuk pada nano /etc/resolve.conf. Di sini kita ubah, kita hapus dulu. Kita membuat name server yaitu IP kita, IP Linux kita. Setelah itu search nama domain kita, lalu kita save. Setelah kita save, langsung saja kita ke sistem ctl restart bin 9 untuk merestart bin kita. Kita enter. Setelah kita merestart, lalu kita ke direktori cd/var/www/html, lalu kita enter. Setelah itu kita ls. Nah, setelah itu kita langsung cp index.html, kita mengganti dengan anas.khd.html. Langsung kita masuk kepada HTML-nya menggunakan nano anas.khd.html. Di sini silahkan membuat HTML sesuai yang kita inginkan. Di sini saya membuat identitas saya. Setelah itu kita save. Nah, sekarang kita akan masuk ke cd/etc/bin. Lalu kita enter. Setelah itu kita restart terlebih dahulu Apache 2 kita. Lalu kita enter. Lalu kita masuk ke cd/etc/bin. Lalu kita ls. Setelah itu kita masuk ke nslookup anas.khd.net. Nah, kalau ada notifikasi non-order, berarti ada yang salah di settingan kalian. Kita masuk ke nano sebelumnya. Nah, di sini ternyata di resolve kita belum kesimpan. Kita ulangin lagi. Masukkan name server dan search-nya. Lalu kita save. Nah, sekarang kita restart terlebih dahulu Apache kita. Lalu kita masuk ke direktori lagi. Lalu ke nslookup. Nah, kalau udah kayak gini berarti tandanya udah bisa terhubung ke internet. Setelah itu kita buka Chrome, lalu kita ketikkan anas.khd.net atau anas.khd.html, kita enter. Maka akan muncul seperti yang ada di video.